Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau udah bicara tentang keyakinan ya, berbinar mata saya. Senang ini hati saya gitu. Karena sesuatu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah apa? Dha'ful iman. Berkurangnya keyakinan, lemahnya kepercayaan, tipisnya iman, dha'ful iman. Ini yang terjadi. Orang-orang barat, orang-orang yang beraliran New Age movement ya, atau yang beraliran prinsip misalkan law of attraction, yang kalau salah-salah nanti malah bisa menjadi musyrik. Ya, ini bisa jadi syirik nih. Karena berpatokan pada kekuatan apa? Diri sendiri. Oke. Alam. Bahkan saya pernah melihat ya The Secret misalkan gitu, walaupun bagus banget gitu, tapi ada satu cacat yang menurut saya bukan cacat kecil, tapi bahaya gitu. Pikiran Anda adalah Tuhan Anda. Wih, tar dulu nih. Gawat nih. Allah udah bilang kan, bahkan kulla amliku li nafsi dharra wala naf'an. Ya. Allah bilang diri kalian tidak bisa memberikan manfaat ya, ataupun kemudian madarat itu. Saya udah cerita ada film India kan, dia mau bunuh diri, dia bilang saking putus asanya, begitu saya tulis di buku saya Kun Fayakun kan. Saking putus asanya sama hidup, ya dia bilang kalau ada malaikat, kalau ada kemudian jenazah lewat, ya, sedang dia berdiri di samping itu jenazah, ini jenazah nih lewat, di saking putus asa ini orang. Apa dia bilang? Seperti jenazah itu akan melompat dan lari meninggalkan saya. Karena dia bilang semua sudah meninggalkan saya. Bahkan jenazah yang mati pun, kalau lewat dia bakal lompat ke jenazah dan lari meninggalkan dia. Lalu dia bunuh diri nih. Dia lompat, nggak taunya sungainya cetek. Yang ada malah patah tuh kaki. Ya, teman saya si Dani di Bogor ya dibunuh diri, nggak tanggung-tanggung, dia rebah di rel kereta. Nggak tahu, dia baru ingat rebahnya jam 10 malam, lah kereta udah kan yang lewat. Subhanallah, akhirnya apa dia bilang? Saya sambil nunggu waktu, dia nggak mau tidur, dia mau datang lagi kereta ntar jam 5 katanya. Sambil nunggu waktu dia begadang, dia sholat malam, dia ngaji, cakep tuh. Akhirnya Allah bikin lupa, sadar-sadar udah duha. Sadar-sadar udah duha. Lihat kan, berwala nggak bisa gitu loh. Tapi mereka yang beraliran ini luar biasa, Pak. Hanya dengan modal yang namanya belief, yakin. Dia bilang ada ilmu, the law of attraction, keterkaitan ya, keterikatan, ketertarikan itu loh. Anda bisa mengirimkan sinyal positif kepada dunia, lalu dunia mengirimkan sinyal positif lagi kepada Anda, cepat atau lambat. Bila mana Anda melihat rumah gitu ya, ada rumah nih, itu saudara bilang, saya pasti di situ. Saya pasti di situ. Balik lagi saya pasti di situ. Balik lagi saya pasti di situ. Bahkan dia bikin gambar, ya dia foto itu rumah cekrek, dia taruh di poster, dia bikin itu kemudian menjadi foto bingkai. Setiap dia pulang ke rumah dia yang rumah kecil kontrakan, sesek, pengep, sumpek, tapi dia lihat ini seakan-akan dia udah di situ. 5 tahun kemudian betul-betul dia ada di situ. Ini kata mereka. Tapi giliran kita bicara Tuhan, Allah Jalla Jalaluh, dan Dia yang menciptakan alam ini, keyakinan saudara nggak ada. Masa sih rumah disolawatin bisa pindah? Terus akhirnya jadi berantem ya Yusuf Mansur. Hadisnya mana itu? Kalau ngeliatin rumah sambil baca salawat, rumah itu bisa pindah. Nah, beda tuh. Orang capek lah. Yang capek sih bukan saya, ente capek hidup di kontrakan aja udah. Ustaz, emang salah di rumah kontrakan? Enggak sih. Saya cuma pengen ngomong gitu loh. Orang yang percaya bahwa kontrakannya ini bakal kebayar. Orang yang percaya kontrakan saya bakal kebeli. Lalu ketika disodorin, ente mau kalau sholat malam, nanti Allah akan belikan ini kontrakan rumah buat ente. Ente nggak mau.
Nggak mau tuh bukan karena bukan cuman karena mengatakan tidak mau ya. Nggak ada juga mungkin orang yang bilang seperti itu. Nggak mau, tidak melakukan. Nah, ketika saudara melakukan, ya, perjalanan spiritual saudara, amal saudara akan mendatangkan kemuliaan keyakinan. Lalu belajarlah Anda semua, saya dan kita, oh Allah itu ternyata benar janjinya. Ya, ya, yang mau lewat-lewat dah, silakan. Nanti kita tulisin setelah satu ini. Tanggal 27 April 2 tahun yang lalu, saya menyeru lewat layar kaca, ya, cobalah saudara bersedekah keuntungan hari ini. Cobalah saudara kemudian bersedekah omset bahkan hari ini. Alhamdulillah, kawan-kawan kemudian menyambut. Ada warung steak dengan grupnya, ada ayam bakar Mas Mono dengan grupnya. Subhanallah. Kemudian semua kaum muslimin muslimat pun menyambut, dan akhirnya tanggal 27 April dijadikan bersama-sama oleh kawan-kawan sebagai Hari Sedekah Nasional. Sambut gerakan sedekah nasional. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah lebih banyak lagi, bukan hanya hari ini, tapi juga hari-hari selanjutnya. Saudara bisa lebih hidup, ya. Darah saudara, saraf saudara, energi saudara bisa lebih bangun lagi kalau saudara punya keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. Jangan tanggung-tanggung, jangan cuma menyandarkan keyakinan kepada diri sendiri, alam. Sebab kita kan diajarkan tidak cuma nyampe pada etapa punya rumah, pada etapa punya mobil. It's too small, you know, terlalu kecil. Seorang penulis buku yang terkenal sekali, dia bilang, saya tidak pernah bermimpi bakal punya duit $100.000, dia bilang. $100.000 itu kurang lebih 1 miliar. Dia pikirin itu 1 miliar terus, dan sambil dia pikir, dia kemudian bertindak. Do an action. Dia menulis buku. Setelah dia menulis buku, pada suatu kesempatan pameran, dia datang, dia melihat ada satu majalah di situ. Dia berpikir begini, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat $100.000 kalau buku saya bisa laku 400.000 eksemplar. Begitu dia bilang. And then dia datang ke salah satu pameran, exhibition, kemudian ada majalah di situ. Oplahnya 400.000. Terus dia bilang di depan itu majalah, oh kalau saya bisa diwawancarai di majalah ini, buku saya pasti bisa laku 400.000. And then dia go home, dia pulang. Apa yang terjadi saudara? Dia berbicara di hadapan akademisi satu kampus, and then kemudian setelah selesai dia ceramah, bercerita tentang bukunya, ada seorang wartawan datang kepada dia dan mengatakan, saya mau wawancara Anda. Lalu wartawan ini bilang, saya dari majalah ini. Kagetlah dia. Oh, ini kan majalah yang saya pengen mau masuk ini. Ini dia pelaku 6, pelaku loa. Saya nanti pengen ngomong sama Anda loh. Itu orang cuma ngomong di depan majalah, kejadian. Bagaimana enteng ngomong di depan yang punya majalah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Gila kan? Dia cuma ngomong depan majalah itu. Kalau saya masuk majalah ini, and then kemudian dia mengambil kesimpulan yang sangat gegabah, walaupun dia terasa apa? Gara-gara saya kemudian berpikir positif, lalu saya dapat itu pengalaman-pengalaman positif. Saya berpikir tentang apa yang saya pikirkan, dan saya dapatkan apa yang saya pikirkan. Celaka menurut saya. Celaka itu. Apa orang Islam nggak boleh kayak begitu? Ujungnya tetap Allah. Ujungnya harus finally harus dia. Harus dia. Ini kan jadi masalah buat kita. Kita yang Tuhannya Allah, kenapa derajatnya jadi lebih rendah daripada mereka yang Tuhannya pikiran dan alam? Paham? Paham nggak? Kok kita jadi lebih lemah? Jadi lebih kecil? Tidak percaya kepada Allah? Lebih baik daripada mereka yang harusnya, gitu. Lebih baik harusnya yang pikiran positif, beraliran positif, dalam tanda petik doang. As a beginning mungkin good lah. Tapi kalau saudara memang tidak ditemani sama iman, sama keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi sombong. Tapi kita lihat ya orang tersebut. Terus wawancarai dimuat, and then kemudian laku 400.000 eksemplar, dan dia mendapatkan $100.000 yang dia yakini. Dia kemudian melangkah lagi lebih hebat lagi. Dia bilang, saya tidak lagi berpikir tentang $100.000. Ya, dia pengen bikin
billing $1 juta. $1 juta tuh dolarnya di depan apa di belakang? Gak penting lah ya, pokoknya $1 juta itu. Ini kan yang kita omong kemarin pindah kuadran. Ini ada orang yang pindah kuadran hanya dengan pikiran saja. Lalu ada orang yang pindah kuadran dengan berbasis amal soleh dan keyakinan. Gila. Sepanjang-panjangnya perjalanan dia, mulai dari berhasilan $100.000 sampai $1 juta, kalau buat orang yang bersandar pada amal soleh dan keyakinan, jadi ibadah aja. Lo gagalnya aja jadi ibadah. Kan nggak mungkin gagal juga. Paham? Nggak mungkin gagal juga. Si penulis ini bilang, amazing, incredible. Saudara, keyakinan dia mengantarkan dia pada apa yang dia pikirkan, apa yang dia kemudian yakini. Ya, penerbit itu kemudian mengundang dia. Dia tidak minta, dia cuma mikir, saya tidak lagi bicara $100.000, tapi $1 juta. $1 juta kalau sekarang ekuivalen dengan 9 miliar, 10 miliar gitu. Luar biasa. Si penerbit langsung bukain cek. Sambil tertawa dia bilang, saya belum pernah memberikan cek kepada orang $1 juta cash. Hebat. Harusnya antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Kalian, kata Allah, lebih tinggi kalau kalian tahu. Ya. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu harusnya lebih tinggi kalau kalian percaya. Insyaallah, mudah-mudahan kita belajar ini tentang bagaimana caranya Allah datang, sehingga kemudian kita tidak lagi dhaful iman, melainkan kuwatul iman. Kita bukan saja melaksanakan apa yang Allah seru, tapi kita pun yakin, dan yakinnya itu tanpa batas. Nggak ada cerita, mani ya Allah ya, udah 7 bulan kayaknya nih habis eksekusi motornya sampai sekarang nggak dibalas-balas. Nggak ada cerita. Pelihara terus, siapa tahu nanti bulan ke-8. Insya Allah bulan ke-8 lewat lagi, nggak ada lemesnya. Bulan ke-9, bulan ke-9, bulan ke-10. Biar saya sudah. Yakinan kita unlimited, tanpa ada batasnya. Hanya kepada Allah kita yakin. Dan kemana-mana setelah yang berikut ini. Kita lanjutkan. Saya termasuk pemimpi ya. Tapi saya bilang kepada teman-teman dan adik-adik saya pemimpi yang saya sandarkan mimpi ini kepada yang punya mimpi. Apa impian saya? Impian saya bisa punya duit 10 triliun. Gila ya. 10 T tanggung-tanggung. 3 tahun yang lalu, impian saya punya 3 T. Atau 4 T. Insya Allah orang yang gajinya 1 juta puyeng aja yang dengerin ini. Gimana ceritanya tuh 3 triliun, 4 triliun. Saya bilang, no matter how lah, no matter what, pokoknya mas saya cuman ya memberikan energi positif, pikiran positif, tapi bukan kepada this universe, and not to myself, and not to the other, tapi to him, to the creator of this world. Subhanallah. Saya nggak nyalam yang atas. Saya nggak ngerti, pokoknya bakal nyampe. Saya punya duit 4 triliun, 3 triliun. Saya datang ke salah seorang yang kaya raya di Indonesia ini, yang kekayaannya 24 triliun, yang satu kekayaannya 40 triliun. Ada loh orang-orang Indonesia yang duitnya segini loh. Saya bingung juga tuh, gimana ceritanya gitu loh. Wong saya aja 4 triliun, orang pada bingung, gimana lagi yang 24 teh. Tapi ketika saya datang nih ke orang yang satu ini, apa dia bilang? Dulu saya membawa proposal, nggak ada yang percaya. 180 orang saya datang, tidak ada yang percaya. Dan akhirnya orang ke 181 itulah dia percaya terhadap apa yang saya pikirkan, apa yang saya gagas. Dan you know Ustaz Yusuf, siapa orang ke 181? Apa dia bilang? Saya. Saya ketawa tuh. Masa sih? Jadi aslinya nggak ada yang percaya dia. Betul. Ketika dia kemudian bilang,
Saya datanglah ke orang yang ke-111. Siapa? Dia. Dan dia mulai jalankan gagasan-gagasan itu. Tahun 2006, saya datang ke perusahaan penyewaan pesawat. Hebat kan? Kalau kita paling top sewa ojek, bos. Ini sewa mobil, ini sewa pesawat. Saya datang resmiin dia belanja gitu pesawat helikopter yang 4 seat, 8 seat, terus jet pribadi gitu. Dia bilang kepada saya, orang yang 181 ini saya laksanakan saja sudah. Dia bilang tuh 180 orang dia presentasi. Dia bukain cek tunai waktu itu buat saya 925 juta. Apa dia bilang ke saya tahun 2006? Ustaz Yusuf, ini sedekah saya. Mudah-mudahan pesantren antum jadi. Saya lihat tuh 925 juta. Wow, luar biasa. Terus saya dengar dia ngomong, ini baru buntut nih Ustaz, doain. Ini merinding tuh. Buntutnya segini. Bagaimana komanya bilang? Bagaimana palanya nih? Berbekal kemudian ilmu sedekah 925, padahal saat itu saya butuh buat beli tanah, buat bangun gedung, bikin kelas, bikin masjid, jalanan, segala macam. Saya bilang sama Ustaz Rahim waktu itu, bagiin aja buat orang lain. 925 ini kita bagi-bagi nih kepada orang-orang lain. Kemudian saya dihadiahkan Allah PPPA yang sekarang ini. Subhanallah. Saya datang nih kepada teman yang punya aset, duit, 24T, yang satu 40T. Saya datang ke mereka. Mas, saya punya duit nih 4 triliun. Mau diapain ya? Alhamdulillah dia ketawa. Masa sih, Dad? Dari mana itu duit itu? Gimana-gimananya, entar aja besok kita cerita di Antv, ya nggak? Sekarang udah mau habis, tinggal 2 menit. Kita baca doa aja dulu. Kita doa dulu. Ya, saudara semua nanti berpikiran positif, berenergi positif, tapi bukan sekedar sama alam, bukan sekedar sama diri sendiri, dan juga bukan sama orang lain, tapi langsung direct sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Keyakinan datang darimu ya Allah. Semangat juga datang darimu. Kepercayaan diri juga datang darimu. Berikut keberhasilan, kejayaan, kesuksesan. Bariskan kami di golongan orang-orang yang yakin ya Allah pada apa yang Engkau seru, pada apa yang Engkau suruh. Disuruh sholat tepat waktu, kita jalan sholat tepat waktu. Disuruh sholat sunnah, kita penuhin itu sholat sunnah. Disuruh sedekah, kita nggak pakai pikir, kita kasih sedekah. Kau golongkan kami pada orang-orang yang seperti itu ya Allah. Kau katakan kami harus menjadi orang yang bangun malam, kita bangun malam. Duha jangan tinggal, kita duha. Mudah-mudahan sampai Engkau memberikan keyakinan itu pada kami ya Allah. Berbuat cintamu dan kasih sayang, berujung pada surgamu dan selamat dari neraka. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikanlah teman-teman saya yang pada lemah imannya, pada lemah keyakinannya. Dia nggak percaya dia bisa sembuh dari kankernya. Dia nggak percaya dia bisa sembuh dari jantung bocornya. Dia nggak percaya bisa tidak cuci darah lagi selama-lamanya. Dia nggak percaya bahwa Allah bisa ngasih anak keturunan buat dia, bisa kasih jodoh yang baik, yang saleh atau soleha buat dia, bisa Allah angkat derajat, kasih mereka kemudian keyakinan bahwa Engkau Maha Kuasa ya Rabb. Badi'us samawati wal ard, idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Kalau Engkau sudah bilang kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.